Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Sarinika Aulia, NIM 1304001191363. Di sini saya akan menyampaikan tutorial mengakses salah satu e-journal yaitu Cambridge Core. Tujuan dari pengaksesan dan melakukan penelusuran di portal e-journal Cambridge Core adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna. Selanjutnya, untuk mengakses e-journal Cambridge Core, kita dapat menggunakan akun SSO Undip yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Nah, ini. Kemudian kita mengeklik e-journal Undip. Nah, setelah memasuki menu e-journal, kita klik Cambridge Core. Pada tampilan awal, kita dapat menemukan beberapa contoh fitur seperti search box dan browse by subject. Sebelum saya melakukan penelusuran dalam jurnal Cambridge Core, saya akan berbicara mengenai tipe kebutuhan informasi, yaitu terdapat 3 tipe kebutuhan informasi. Yang pertama yaitu VIN, yang kedua CIN, dan yang ketiga MIN. VIN yaitu Verificative Information Need. Tipe kebutuhan informasi dengan cara VIN tidak dapat digunakan dalam jurnal Cambridge Core karena VIN menggunakan cara Advanced Search, sedangkan pada Cambridge Core hanya fokus pada Basic Search. CIN yang kedua, CIN Conscious Topical Information Need. Pada tipe kebutuhan CIN, seseorang sudah bisa mengidentifikasikan kebutuhan informasinya, tetapi dia masih ingin mencari-cari yang lain dan cenderung explore, sehingga hasil pencarian masih beragam. Penerapan CIN dilakukan menggunakan Basic Search. Kemudian yang ketiga yaitu MIN, tipe kebutuhan informasi yang terakhir yaitu MIN Moderate Topical Information Needs. MIN digunakan saat pengguna ingin menjelajahi topik yang belum diketahui. MIN mengeksplorasi informasi terlalu luas dan tidak secara langsung menunjukkan informasi yang akurat dan relevan yang dibutuhkan oleh pencari informasi. Penerapan MIN dilakukan dengan cara browsing. Nah, pada jurnal Cambridge Core, kita menggunakan dua tipe kebutuhan, yaitu CIN dan MIN. CIN pada Basic Search dan MIN pada Browser by Subject. Kita coba yang MIN dengan mengaktifkan Browse by Subject. Nah, kemudian setelah kita mengeklik Browse by Subject, kita akan disajikan berbagai banyak subjek, dan kini kita memilih Computer Science. Nah, setelah itu terdapat lagi pilihan subjek dan kita memilih Design Science. Setelah kita klik Design Science, nanti akan muncul beragam pilihan lagi, dan ini kita juga dapat men-searching lagi Design Science konten yang berupa dan Design Science di sini. Nah, ini hasilnya dari Design Science. Kita harus mencari lebih lagi, sehingga pencarian informasi menggunakan MIN akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding VIN dan CIN. Nah, kemudian yang CIN nanti kita akan bahas pada Basic Search yang selanjutnya. Nah, sebelumnya dalam upaya penelusuran kita harus memperhatikan recall dan precision agar pengguna dapat menelusur secara efektif dan efisien. Cara untuk menekan recall dan meninggikan precision. Sebelumnya saya akan menjelaskan recall terlebih dahulu.
Recall merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem temu balik informasi di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh sistem atau mesin. Recall memiliki kelebihan yaitu user dapat mengeksplorasi lebih banyak dari hasil informasi yang ditampilkan. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk menelusur informasi. Sedangkan precision merupakan seluruh informasi yang dimunculkan sistem temu balik informasi di mana informasi tersebut dianggap tepat oleh user. Precision memiliki kelebihan dapat menghemat waktu dalam menemukan informasi sesuai dengan yang diinginkan. Kekurangan dari precision yaitu jika terlalu rinci merumuskan query maka bisa saja memunculkan hasil nol. Nah, penerapan ada pada portal jurnal Cambridge Core yaitu akan lebih menghasilkan sebuah recall karena Cambridge Core menggunakan metode basic search yang terdapat fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk lebih memaksimalkan recall dan precision, kita juga dapat melakukan optimalisasi pada search box. Optimalisasi ini bertujuan agar result dari keyword atau query yang akan terpanggil lebih spesifik. Jadi kita buka yang Cambridge Core ya. Untuk melakukan optimalisasi search box sendiri kita bisa menggunakan tanda kutip yang diletakkan pada query kita. Contohnya ini kita ambil contoh ini menggunakan tanda kutip ya, tanpa menggunakan tanda kutip. Information tanpa menggunakan tanda kutip. Nah, tanpa menggunakan tanda kutip hasilnya 107.460 dari keyword information retrieval tanpa tanda kutip ya. Kemudian jika kita mengoptimalisasi dengan menggunakan tanda kutip dalam query kita, hasilnya yaitu 340 dengan menggunakan tanda kutip jika kita optimalisasi di search box tadi. Kemudian masuk pada fasilitas penelusuran yang dimiliki oleh Cambridge Core. Fasilitas penelusuran yang dimiliki oleh Cambridge Core berupa basic search yang digunakan dengan mengetikkan satu query dengan hasil yang luas. Basic search yang dimiliki oleh Cambridge Core. Cambridge Core tidak menyediakan fasilitas penelusuran advanced search. Pada jurnal Cambridge Core, basic search digunakan dengan kita mengetikkan query yang kita miliki pada search box. Di sini query-nya kita ambil contoh information. Akan ketik ya. Information. Kemudian kita juga terdapat di sini Cambridge Core terdapat fitur only search content I have access to yang dapat hanya konten yang dapat kita akses saja. Jika kita ingin menghasilkan hasil yang kontennya dapat kita akses saja. Search
Hasil yang dihasilkan 38.352. Di sini kita dapat mengakses semua yang ada di sini karena kita tadi menggunakan fitur only search content I have access to. Kemudian jika kita tidak mengeklikkan, itu akan muncul hasil semua result dari hasil yang berhubungan dengan query kita, namun tidak semua dapat diakses oleh kita. Jadi ada yang dapat diakses dan ada yang harus kita berlangganan untuk dapat mengaksesnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang desain pola pencarian. Untuk melakukan penelusuran informasi yang berada di Cambridge Core, ini pertama kali kita menentukan query. Query ini didapatkan dari brainstorm usernya sendiri atau bertanya kepada teman maupun pustakawan. Query juga dapat dikembangkan melalui tajuk, subjek, dan thesaurus. Nah, desain pola pencarian informasi di Cambridge Core terdapat beberapa macam, yaitu seperti autocomplete, autosuggest, best first, federate, search, faceted, navigation, pagination, dan actionable result. Yang pertama kita akan bahas yaitu autocomplete, yang merupakan fitur yang memberikan rekomendasi secara otomatis ketika user mengetikkan query. Pada search box kita contohkan information. Ketika kita mengetikkan information, kemudian akan muncul beberapa saran yang berhubungan dengan query yang kita masukkan. Kita pakai information. Ini contohnya legal information management, International Journal of Legal Information, dan lain-lain. Kita menggunakan information saja ya. Fitur ini juga bermanfaat seandainya kita masih asing atau ragu dengan query yang kita masukkan itu benar atau salah dan membantu menyingkat waktu. Ini hasil dari information, hasil resultnya, dan ini merupakan best first. Nah, ini best first guys. Best First adalah salah satu fasilitas yang menunjang dalam pencarian informasi. Best First ini merupakan cara sistem temu balik informasi yang secara otomatis menyajikan hasil yang relevan dengan query yang dimasukkan dan mengurutkan berdasarkan hasil yang terbaik menurut portal jurnal yang digunakan. Penerapan Best First di Cambridge Core ialah ketika mencari informasi terdapat beberapa hasil teratas yang diurutkan berdasarkan hasil terbaik menurut jurnal yang digunakan saat kita mencari informasi. Maka hasil teratas adalah sebuah chapter yang ditulis oleh Sir Christoph Kolb. Best First-nya yang berasal dari Paris. Kemudian kita lanjut dengan faceted navigation, merupakan salah satu pola pencarian yang mempermudah temu balik informasi dan membantu menspesifikasikan query yang kita punya. Contohnya yaitu pada saat kita mengetikkan information tadi, pada search box akan muncul semua pencarian berkaitan dengan query informasi, yaitu sebanyak 104.780. Kemudian dengan cara untuk menspesifikasikan dan mempermudah pencarian, kita dapat menggunakan fitur filter yang berada di samping kiri sini ya. Ini fitur yang dapat digunakan untuk menspesifikasikan faceted search. Contohnya kita content type, kita klik artikel, maka hasilnya muncul hanya informasi yang berbentuk artikel saja. Nantinya ini ada chapter, book, journal, element, series, tinggal sesuai dengan kebutuhan kita. Ini dari artikel semua ya.
Lalu kita juga dapat mengkombinasikan dengan filter lain. Kita ambil contoh yaitu filter by subject. Filter by subject. Ini filter by subject. Saat kita mengeklik computer science. Kita klik tentang computer science. Nah, hasilnya yaitu berbentuk artikel dalam berkaitan dengan computer science seperti information generation during design, information importance and design effort. Selain itu kita dapat mengkombinasikan dengan filter lain seperti authors, subject, teks, dan lain-lain, atau mungkin kita bisa gunakan ini authornya, ini publication date-nya kita ambil last week, last month, last 3 month, atau sampai terserah. Ini dari tahun-tahunnya dapat kita gunakan juga, dan lain-lainnya. Ini jurnalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pagination. Nah, pagination di sini dimaksudkan adalah fitur untuk mengatur tampilan halaman pada portal jurnal. Dalam portal Cambridge, penerapan pengaturan halaman ini dapat dilihat dari masing-masing hasil penelusuran. Contohnya yaitu saat kita klik information generation during design, information importance and design effort. Kita ambil contoh ini ya. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan yang menyajikan sebuah deskripsi yang dapat membantu kita untuk memilih informasi yang kita inginkan. Seperti ada abstrak, kita dapat membaca terlebih dahulu apakah ini informasi yang kita inginkan. Kemudian ada doi yang dapat kita gunakan juga. Terus juga ada publishernya. Ini disebut dengan pagination, doi, published, online, kemudian abstrak. Lalu yang terakhir adalah actionable result. Actionable result adalah langkah terakhir dari proses penelusuran. Ketika suatu informasi didapatkan, maka pengguna akan melakukan tindakan selanjutnya yang dicontohnya yaitu pada artikel information generation during design, information importance and design effort. Kita dapat memilih akan mendownload. Ini tadi ya, kita klik information generation during actionable result. Ini contohnya setelah kita melalui tahap pagination dengan membaca abstrak, dan ini setelah itu kita tindakan selanjutnya yaitu dengan mendownload atau view HTML. Dapat kita lihat dulu, mendownload dengan PDF, kemudian dikirim melalui Google Drive, Kindle, Dropbox, share content, export citation, di stasi, request permission, dan lain-lainnya ya. Ini kita dapat menggunakan ini sebagai actionable resultnya. Kita ambil contoh yaitu kita akan mendownload PDF artikel tersebut. Dengan mengeklik logo PDF ini, maka kita dapat mendownload artikel tersebut. Nah, ini artikelnya.
artikel yang kita maksudkan, misalnya ini. Nah, kemudian kita dapat mendownload ini menggunakan download. Nah, kita save. Kemudian dapat disimpulkan bahwa jurnal Cambridge Core terdapat beberapa fitur yang dapat membantu penelusuran informasi. Namun tidak semua fitur pencarian informasi dapat digunakan pada jurnal Cambridge Core. Contohnya seperti tadi Advanced Search. Di sini hanya terdapat fokus pada basic search dan juga browse by subject. Jurnal Cambridge Core tidak menyediakan fitur Advanced Search sehingga kurang cocok untuk seseorang dengan tipe kebutuhan informasi fin dalam menggunakan jurnal ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.